Tahukah Anda bahwa sinkron keengganan motor atau synchronous reluctance motors yang ditemukan pada akhir 1900-an kini dianggap lebih unggul daripada motor induksi? Motor-motor ini memiliki kontrol elektronik canggih yang membuat efisiensi dan output torsinya jauh lebih unggul daripada motor lainnya. Banyak industri dan bahkan perusahaan yang memakai motor induksi Tesla sudah mulai beralih ke motor Syn-RM. Tesla menggunakan versi canggih motor Syn-RM. Mari kita bahas sisi fisika dan fitur desain dari raksasa dunia kelistrikan yang baru ini. Fisika motor ini cukup sederhana. Anda mungkin telah mengamati fenomena menarik ini. Ketika magnet berada dalam jangkauan paku besi, paku akan tertarik ke magnet. Untuk memahami alasan di balik respons ini, kita harus memahami dua hal. Pertama, medan magnet memilih jalur dengan hambatan terkecil, dan kedua, struktur besi. Mari kita mulai hambatan yang harus dihadapi medan magnet. Lebih khusus lagi, hambatan ini disebut keengganan atau reluctance. Flux magnet selalu memiliki kecenderungan mengalir melalui jalur dengan reluctance paling sedikit. Flux magnet maksimum cenderung melewati besi dibandingkan udara, karena nilai reluctance besi jauh lebih rendah daripada nilai reluctance udara. Lalu, mari kita pelajari tentang struktur besi. Besi memiliki struktur berbasis domain. Domain adalah area kecil dengan kutub magnet sendiri. Namun, seperti yang terlihat, kutub-kutub ini secara alami tersusun dalam arah acak. Jadi, jika Anda menjumlahkan total medan magnet, maka medan magnet itu akan hilang. Area domain tipikal adalah hasil atom dengan elektron tidak berpasangan yang berputar ke arah yang sama, seperti yang ditampilkan berikut. Saat flux magnetik magnet permanen mengalir melalui paku besi, domainnya selaras dalam satu arah. Setelah penyelarasan terjadi, seluruh paku besi akan memiliki medan magnet resultan dan berfungsi seperti magnet permanen lainnya. Maka dihasilkanlah gaya tarik antara paku dan magnet permanen. Medan magnet eksternal ini wajib ada untuk domain yang akan disejajarkan. Jadi akan lebih akurat jika menyebut paku besi sebagai magnet sementara. Mari kita lakukan percobaan untuk memperoleh torsi menggunakan konsep gaya reluctance yang baru saja kita pelajari. Batang besi padat yang bebas berputar akan dipasang seperti yang ditunjukkan. Lalu biarkan elektromagnet offset ke batang besi. Batang besi pasti akan tertarik ke elektromagnet karena gaya reluctance, dan kemudian akan berputar. Namun setelah disejajarkan dengan medan magnet, torsi pada batang besi menjadi nol. Ini adalah konsep yang penting untuk diperhatikan. Ketika batang besi dan medan magnet sejajar sempurna, torsi pada rotor akan menjadi nol. Sekarang, mari kita rancang Syn-RM sederhana menggunakan dasar-dasar yang telah kita kembangkan sejauh ini. Di sini, susunan kumparan tiga fasa menggantikan elektromagnet. Ketika arus bolak-balik tiga fase melewati kumparan ini, maka akan dihasilkan medan magnet yang berputar. Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada batang besi di bawah pengaruh medan magnet yang berputar ini? Jawaban langsungnya adalah bahwa rotor akan sejajar dengan medan magnet seperti yang kita pelajari pada percobaan sebelumnya, dan akan berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan magnet. Jawaban ini sepertinya cukup logis. Namun, bila Anda menerapkan medan magnet yang berputar ke rotor yang diam, hasilnya mungkin akan mengejutkan. Rotor benar-benar menolak rotasi. Mari cari tahu alasannya. Saat kutub N mendekati atas rotor, domain batang besi mulai sejajar seperti yang ditunjukkan, dan kutub yang berlawanan akan memiliki gaya tarik di antara keduanya. Selanjutnya, rotor harus berputar. Rotor berputar, tetapi penjahat yang muncul di sini adalah inersia rotor yang menyebabkan mencapai kecepatan yang sangat rendah jika dibandingkan dengan RMF. Pada saat ini, kutub S berikutnya akan mengenai rotor, yang menyebabkan aksi tolak. Nah, Anda mungkin berpikir bahwa karena tidak ada magnet permanen, maka kutub yang diinduksi pada rotor dapat berubah saat RMF berubah. Namun, itu tidak terjadi. Ini masalahnya. Domain magnetik yang kita pelajari sebelumnya sebenarnya membutuhkan waktu untuk berputar. Ini adalah fenomena terkenal yang disebut hysteresis. Jadi saat kutub selatan mendekat,
kutub rotor tidak dapat berubah dengan cepat yang kemudian menghasilkan gaya tolak. Karena adanya inersia dan histeresis rotor, maka rotor diam dikenakan gaya tarik dan tolak bolak-balik. Inilah sebabnya mengapa sin Rm secara inheren tidak dimulai sendiri. Oleh karena itu, cara yang paling banyak digunakan untuk membuat motor ini agar bisa menyala sendiri adalah dengan mengurangi kecepatan RMF saat start dan kemudian secara bertahap mempercepatnya. Mari kita uji metode ini. Kita dapat dengan mudah mengontrol kecepatan RMF dengan memvariasikan frekuensi arus input. Awalnya, kecepatan RMF hampir nol. Kutub magnet berlawanan arah diinduksi di rotor dan akan tertarik ke RMF lalu perlahan mulai berakselerasi. Perangkat controller cerdas mendeteksi posisi rotor. Controller menyesuaikan kecepatan RMF tergantung pada posisi ini, sehingga akan selalu ada gaya tarik antara rotor dan RMF. Saat kecepatan rotor meningkat, controller juga meningkatkan kecepatan RMF. Dengan demikian, rotor berjalan dalam sinkronisasi. Selain menghidupkan motor, controller juga memegang peran penting dalam operasi normal sin Rm. Seperti yang telah kita lihat, jika batang besi sejajar dengan medan magnet, torsi yang dihasilkan akan menjadi nol. Hipotesis kerja rotor dengan beban nol ditampilkan di sini. Menambahkan beban pada motor membuat rotor berputar di belakang bidang pada suatu sudut. Sudut ini dikenal sebagai load angle. Coba bayangkan beban pada motor meningkat secara tiba-tiba. Tentunya, load angle juga akan meningkat. Namun, jika load angle melewati ambang batas, rotor akan keluar dari sinkronisasi dan berhenti. Dibutuhkan controller untuk menyelamatkan dalam situasi seperti ini. Controller akan secara terus-menerus mengukur posisi rotor, secara efisien menyesuaikan sudut dan besarnya arus bolak-balik, dan memastikan bahwa load angle selalu berada di bawah ambang batas. Jelas, sin Rm didukung oleh perangkat lunak. Hanya dengan menambahkan satu batang besi lagi secara tegak lurus, kita bisa memperoleh 2 kali lipat torsi. Harus diingat bahwa rotor ini harus menggunakan medan magnet 4 kutub yang berputar. Sekarang mari kita bahas konsep penting lain yang terkait dengan sin Rm. Anda bisa saksikan bahwa interaksi tinggi antara medan magnet dan bidang rotor terjadi pada sudut ini dan rendah pada sudut ini. Perbedaan interaksi flux ini menghasilkan produksi torsi reluctance, yang berarti bahwa untuk meningkatkan torsi reluctance akan diperlukan interaksi flux maksimum pada kesejajaran sisi kiri dan interaksi flux yang sangat rendah pada kesejajaran sisi kanan. Desain rotor yang bulat sempurna akan menghasilkan interaksi flux magnet yang maksimal. Akan tetapi, desain seperti ini tidak memiliki posisi interaksi flux minimum. Fluxnya konstan di semua sudut. Untuk memahami cara mendapatkan desain dengan interaksi flux minimum, mari kita gunakan simulasi FEA. Perangkat lunak FEA EM Works 2D oleh SolidWorks secara akurat mensimulasikan bentuk medan magnet yang berputar. Lalu, mari kita susun layer alternatif dari bahan ferromagnetik dan bahan non-magnetik di sepanjang medan magnet. Desain ini jelas akan menghasilkan interaksi flux yang tinggi pada sudut ini. Hal yang menarik adalah ketika rotor offset 45 derajat, interaksi flux menjadi sangat rendah. Karena hambatan non-magnetik, rotor mengalami reluctance yang lebih tinggi pada posisi ini. Ini adalah desain yang sempurna dari perspektif teknik kelistrikan. Namun, ketika para ahli listrik menguji desain ini, mereka mengamati bahwa rotor gagal beroperasi secara mekanis pada kecepatan yang lebih tinggi karena ikatan antara layer yang berbeda gagal memberikan gaya sentripetal yang diperlukan. Selain itu, pembuatan rotor yang ditumpuk secara radial ini lumayan ketat. Karena alasan ini, sin Rm modern menggunakan desain yang sedikit berbeda, yaitu desain rotor berdasarkan laminasi tipis. Pembuatan desain ini cukup mudah, dan pada saat yang sama juga mempertahankan kualitas kelistrikan yang sama baiknya. Di sini, rongga melengkung dilubangi pada laminasi tipis. Selain itu, udara alami di antara rongga-rongga ini bertindak seperti bahan isolasi magnetik.
SIN-RM telah mulai menggantikan motor induksi di sebagian besar industri karena kinerjanya yang luar biasa. Pada motor induksi, torsi dihasilkan karena interaksi antara RMF dan arus yang mengalir melalui batang rotor. Aliran arus ini menyebabkan kehilangan I²R yang cukup besar, kehilangan dalam bentuk panas. Inilah sebabnya motor induksi memiliki efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan SIN-RM. SIN-RM berjalan lebih dingin karena tidak adanya kehilangan I²R di SIN-RM. Untuk input arus yang sama, SIN-RM mampu menghasilkan torsi 10 hingga 15% lebih besar daripada motor induksi. Akhirnya, inilah kelebihan yang paling jelas. SIN-RM selalu berjalan pada kecepatan sinkron, kecepatan RMF. Dalam motor induksi, kecepatan rotor akan sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron dan kecepatan ini bervariasi sesuai dengan beban. Semoga sekarang Anda lebih paham tentang cara kerja synchronous reluctance motor. Lain kali, saat Anda memasang magnet ke lemari es, Anda akan tahu bahwa magnet tertarik karena gaya reluctance yang sama. Kami berterima kasih kepada EMWorks atas dukungan FEA dalam video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol dukungan. Terima kasih.